Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerakmu hamba pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maria Ibunda, Prestasi, lahirkan profil belajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Selamat menyaksikan. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu Sana. Bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Ibu dengar ya, Ibu Mila hari ini kena jadwal menjadi seorang coach ya? Iya, Bu. Apa yang Ibu persiapkan untuk kegiatan ini? Yang pastinya yang saya siapkan adalah tahapan-tahapan tirta. Yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah identifikasi masalah, yang ketiga adalah rencana aksi, dan yang keempat adalah tanggung jawab. Nah, untuk praktik coaching nanti, ini kira-kira kompetisi coaching yang seperti apa yang ingin Ibu Mila kembangkan? Ya, kompetensi yang ingin saya capai, Bu, yang pertama adalah kehadiran penuh atau present, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk lebih detailnya, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi, Bu? Ya baik, Bu, bagian spesifik yang ingin saya diobservasi adalah dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Kemudian untuk indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan observasi, atau dengan kata lain indikator ketercapaian dari mengajukan pertanyaan berbobot tersebut seperti apa, Bu? Indikator yang ingin saya capai, Bu, saya ingin coach saya itu mendapatkan solusinya sendiri dari permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Mantap sekali Ibu Mila ini. Selamat melakukan praktek coaching Ibu. Semoga apa yang dipraktekkan nantinya bisa berjalan sesuai dengan rencana ya, Bu. Iya, Bu, siap. Terima kasih, Bu. Iya. Bagus. Assalamualaikum Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu Novi? Alhamdulillah baik, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kabar baik, Bu Novi. Saya dengar Ibu Novi ada yang mau dibicarakan dengan saya ya? Iya, Bu. Ini saya ada sedikit yang ingin membicarakan dengan Ibu. Iya baik, Ibu Novi. Saya amati hari ini Ibu Novi tidak ceria seperti biasanya. Apa ada masalah, Bu? Iya, Bu, memang benar sekali. Saya ada sedikit masalah nih, Bu. Jadi di kelas saya ada anak yang sering tidak fokus dalam pembelajaran, terutama di jam-jam terakhir. Dia juga sering malas-malasan dalam belajar, dan karena ulahnya itu menyebabkan teman-temannya terpengaruh. Jadi teman-temannya juga ikut-ikutan malas-malasan dalam belajar. Oh iya. Jadi yang membuat Ibu tidak tenang karena di kelas itu ada murid yang tidak fokus belajar, Bu ya? Iya, Bu, benar sekali. Baik, Bu Novi, kira-kira apa yang Ibu harapkan dari perbincangan kita hari ini? Yang pastinya saya mengharapkan menemukan solusi, Bu, dari permasalahan saya tersebut. Jadinya saya ingin nanti anak-anak saya fokus dalam belajar, dan juga mereka tidak malas-malasan, Bu, terutama di jam terakhir itu. Iya baik, menurut Ibu Novi apa yang menyebabkan anak kurang fokus tinggi dalam belajar dan bermalas-malasan di jam terakhir ini? Apa ya, Bu ya? Mungkin cara pembelajaran saya yang agak membosankan, Bu, karena pembelajaran saya
itu ya Bu. Kira-kira apakah ada kemungkinan lain yang menyebabkan murid ibu ini tidak fokus dan bermalas-malasan? Mungkin ada, mungkin mereka, mungkin ya anak yang tadi itu ya Bu ya, mungkin dia juga ada masalah Bu dengan keluarga atau temannya mungkin, atau dia juga ingin mencari perhatian dari saya Bu sebagai gurunya. Oh, begitu ya. Terkait anak murid ibu yang tidak fokus tadi, apa Ibu Novi pernah berbicara secara baik-baik berdua sebelumnya dengan anak ini? Belum pernah Bu, saya belum pernah melakukannya. Biasanya saya menegurnya langsung atau bisa juga saya memarahinya Bu. Oh iya, iya. Nah, baik Bu Novi, terkait dengan pembelajaran yang monoton tadi, menurut Bu Novi, bagaimana sih caranya supaya pembelajaran itu tidak monoton? Supaya pembelajaran tidak monoton, mungkin dengan harus berpusat pada murid Bu. Jadi murid yang aktif, bukan kita. Jadi selama ini yang saya lakukan mungkin hanya saya yang terlalu aktif, jadi mereka tidak dituntut aktif dalam pembelajaran. Juga nanti juga mungkin saya tidak melakukan mindfulness Bu, sehingga pembelajarannya monoton serta tidak ada ice breaking. Jadi dengan melakukan mindfulness dan ice breaking bisa juga melakukan permainan supaya mereka tidak bosan dan juga pembelajarannya tidak monoton. Baik Bu Novi, benar sekali, saya setuju sekali bahwa pembelajaran harus berpusat pada murid. Apa ada lagi agar anak tidak malas belajar Bu? Apa ya Bu ya? Mungkin dengan mengajaknya belajar di luar ruangan, misalnya perpustakaan atau di bawah pohon, atau misalnya dengan pembelajaran IPA langsung praktik keluar ruangan Bu. Jadi langsung melihat yang kegiatan nyatanya nih Bu. Misalnya seperti pembelajaran EPS juga bisa langsung diajak bergotong royong misalnya. Nah seperti itu Bu. Oh iya, baik. Terus apakah ada alternatif lain Bu agar murid ibu ini merasa betah tinggal di kelas? Alternatif lain mungkin dengan cara menghias kelas Bu. Jadi kelas yang rapi, bersih, nyaman bisa membuat mereka betah di dalam kelas. Iya, benar sekali Bu, saya setuju sekali. Jadi sekarang apa rencana ibu untuk menyelesaikan masalah yang ibu hadapi ini? Rencana supaya itu betah di. Jadi rencananya saya yang pertama untuk mengajak anak berbicara yang terkait dengan anak yang tidak fokus tadi. Jadi dengan mengajaknya dia berbicara secara baik-baik bisa mengetahui keinginan atau masalah yang dihadapinya. Jadi apabila dia bermasalah dengan keluarganya bisa memanggil orang tuanya ke sekolah. Lalu yang kedua, pembelajaran yang saya lakukan, saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan minat, bakat dan yang dimilikinya. Karena pembelajaran berdiferensiasi kalau sesuai dengan minat bakatnya bisa dilakukan juga, praktiknya juga ada di sana, bahan pembelajarannya atau apanya itu sudah jelas Bu. Jadi di sana bisa anak bisa aktif dalam belajar. Lalu yang ketiga dengan cara menghias kelas. Jadi dengan menghias kelasnya menciptakan kelas yang nyaman, yang rapi, bersih, membuat mereka betah dan tidak malas-malasan lagi di kelas. Iya, luar biasa sekali Bu, langkah penyelesaian ibu ambil sudah sangat-sangat bagus sekali. Saya setuju dengan ibu dengan ide-ide ibu ini. Mudah-mudahan berhasil ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan Bu, mudah-mudahan solusinya ini berhasil Bu. Dan akhirnya saya merasa lega nih Bu, sudah bisa berbicara dengan Ibu, mendapatkan solusi, dan ternyata saya berbicara dengan orang yang tepat nih Bu. Yang selama ini kan saya melakukannya itu apakah ini langkah yang benar atau tidak, ternyata setelah berbicara dengan Ibu bisa terarah nih Bu. Jadi bisa terarah nanti yang saya lakukan apa dan bagaimana. Iya Bu. Alhamdulillah Bu, saya juga bersyukur Ibu sudah merasa lega dan mendapatkan solusi yang Ibu ingin capai dari permasalahan Ibu ini.
Nah, lalu kira-kira kapan nih Ibu akan melaksanakannya dan komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana ini, Ibu? Mungkin secepatnya Bu, karena semakin cepat saya bisa melaksanakannya, semakin cepat juga masalahnya selesai. Dan saya berkomitmen untuk membuat pembelajaran yang menyenangkan, berpihak pada murid dengan menggunakan berbagai sumber. Saya juga akan mengajak murid saya berbicara secara baik-baik. Nanti saya berkomitmen Bu, kalau nanti apabila saya mempunyai murid yang bermasalah, saya akan mengajaknya berbicara secara baik-baik. Iya, dan kalau mereka ada masalah, nanti saya tidak akan memarahinya lagi Bu. Ya baik, bagus sekali Bu Novi. Saya senang sekali dan bangga sekali mendengar niat Ibu Novi ini. Saya kagum dengan ide-ide yang dikeluarkan oleh Ibu Novi ini. Nah, lalu kira-kira Bu, dukungan apa yang perlu Ibu Novi butuhkan dalam melaksanakan rencana Ibu ini? Yang pastinya ya, dukungan dari kepala sekolah dan teman sejawat Bu, karena dengan dukungan dari mereka, saya bisa dengan mudah untuk melaksanakan komitmen dan rencana yang saya buat ini. Iya. Wah, idenya bagus sekali Bu. Ya, semoga semuanya dapat segera terlaksana ya Bu ya, dan Ibu bisa bekerja lagi dengan tenang dan ceria seperti biasa lagi nih Bu. Iya Bu, semoga rencana ini dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dan semoga juga kita bisa menjadi guru yang diinginkan, yang disenangi oleh murid-murid kita. Iya benar sekali Bu, amin, amin ya rabbal alamin. Iya. Baik Bu Novi, mungkin sampai di sini coaching kita. Ya, sampai ketemu lagi di perbincangan yang kita akan datang ya Bu ya. Iya, terima kasih banyak Bu, terima kasih banyak atas waktunya Bu ya. Ya, terima kasih. Iya, sama-sama Bu Novi. Iya. Sebelum kita menutup kegiatan kita hari ini, Ibu Mila, mungkin kita akan melakukan refleksi sebentar ya. Iya Bu. Di sini saya ada pertanyaan untuk Ibu Mila. Yang pertama, bagaimana menurut Ibu performa yang sudah Ibu lakukan tadi itu apakah sudah sesuai atau belum? Iya Bu, saya sangat senang sekali Bu, senang dan berbangga karena saya hari ini sudah bisa melaksanakan coaching ini dengan baik dan lancar Bu, dengan penilaian yang bagus dari Ibu tadi. Selamat Bu Mila atas kegiatan coachingnya hari ini. Iya Bu, alhamdulillah, terima kasih Bu. Bagaimana proses coachingnya tadi? Apakah sudah berjalan sesuai dengan rencana? Ya, alhamdulillah Bu, coaching hari ini berjalan sesuai rencana dan berjalan lancar Bu. Oh, alhamdulillah ya. Setelah melakukan observasi, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Iya, baik Bu. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat praktik coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Iya, baik Bu. Selama praktek coaching tadi, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan tahapan tirta Bu. Sudah ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab Bu. Dan juga saya sudah menggali potensi dari coach saya dalam menemukan solusi dari permasalahannya Bu. Baik, bagus sekali ya Ibu Mila. Berarti Ibu sudah berhasil ya, Ibu melakukan proses coaching dengan alur tirta. Dan tadi saya juga sudah mengamati ada beberapa catatan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Iya Bu. Nah, yang pertama di sini Ibu sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur tirta, menanyakan tujuan dan mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh coach. Kemudian yang kedua, Ibu juga sudah mengarahkan coach untuk menentukan rencana aksi atau tindakan apa yang akan dilakukan. Dan juga Ibu sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri coach agar rencana aksi yang dilakukan dapat berjalan dengan lancar. Oke Ibu, tadi saya juga sudah mendengarkan percakapan Ibu dengan coach, di mana Ibu sudah fokus terhadap coach. Ibu juga sudah berhadir penuh dan mendengarkan dengan aktif apa yang dibicarakan oleh coach. Kemudian Bu Mila, setelah tadi Ibu sudah mendengarkan pengamatan dari saya, kemudian rencana tindak lanjutnya apa yang akan Ibu Mila lakukan?
Ya Bu, kedepannya saya akan lebih berlatih dan belajar lagi tentang coaching ini Bu, biar setiap permasalahan itu mendapatkan solusinya Bu. Bagus sekali ya, mudah-mudahan Ibu berhasil ya menjadi seorang coach yang lebih baik lagi. Iya baik Bu Sana, terima kasih banyak Bu atas waktu dan kesempatan Ibu menjadi supervisi saya hari ini Bu. Mungkin lain kali nanti kita bisa bertemu lagi ya Bu. Iya Bu, siap Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Sana. Ya. Assalamualaikum Ibu Hasanah. Waalaikumsalam Ibu Novi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah baik ya Bu ya. Nah, Bu. hari ini Ibu akan melakukan coaching ya Bu ya? Iya Bu. Oke, sekarang kali ini saya akan melakukan observasi nanti terhadap proses coaching yang Ibu lakukan. Sebelum melakukan kegiatan tersebut, saya akan menyampaikan dulu nih Bu, rubrik penilaian yang akan saya nilai ketika nanti proses coaching yang Ibu lakukan nanti. Iya, Jadi Bu. yang pertama proses coachingnya adalah rubriknya apakah proses coaching nanti Ibu lakukan sesuai dengan alur tirta. Ini yang pertama. Yang kedua, di mana alur tirta itu apakah Ibu menanyakan pertanyaan yang berbobot. Lalu di dalam coaching kan mempunyai prinsip coaching nih Bu, yang mana nanti itu juga akan menjadi penilaian saya, yaitu tentang kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelum Ibu melakukan coaching, saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan dulu nih Bu. Boleh Bu ya Bu ya? Iya Bu. Oke. Ini pertanyaan yang pertama, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nanti ketika Ibu melakukan kegiatan coaching? Di sini kompetensi yang akan saya kembangkan pada praktik coaching kali ini ada 3 Bu. Yang pertama itu saya akan berusaha untuk menjadi pendengar aktif. Kemudian yang kedua saya akan berusaha menghadirkan diri saya dengan sepenuh hati atau presensi. Dan kemudian yang ketiga di sini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu. Bagus sekali Bu. Jadi 3 kompetensi ya Bu ya. Iya Bu. Nah, dari 3 kompetensi itu kompetensi mana yang ingin Ibu, yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan nih? Nanti saya ingin mengembangkan ada 2 Bu. Yang pertama itu saya ingin menjadi pendengar aktif, dan kemudian yang kedua saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach nanti Bu. Iya, pertanyaan berbobot Iya, dan Bu. mendengarkan aktif ya Bu ya. Iya Bu. Oke, ini pertanyaan terakhir nih Bu. Apa sih indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang Ibu inginkan? Indikator yang ingin saya capai nanti adalah saya ingin agar coach itu nanti mendapatkan solusinya sendiri Bu, dari permasalahan yang terjadi dari dia sendiri. Saya akan berusaha menggali dia sampai mendapatkan solusinya Bu. Gitu. Iya, bagus sekali ya Bu ya. Mudah-mudahan nanti pada proses coaching nanti indikator dan tujuan Ibu nanti dapat tercapai sesuai dengan Ibu yang diinginkan oleh Ibu ya. Amin. Oke Bu, ini nih Bu, kita sudah di ujung sesi nih Bu. Jadi nanti setelah coaching yang Ibu lakukan nanti kita akan berbincang-bincang kembali nih Bu terkait dengan proses coaching yang sudah Ibu lakukan. Jadi silahkan Ibu melakukan coaching dengan coach Ibu, semoga berhasil ya Bu ya. Amin. Mudah-mudahan ya Bu, doakan ya Bu. Iya, didoakan Bu. Iya. Assalamualaikum Ibu Sana dan Ibu Novi. Waalaikumsalam Ibu Mila. Baik Ibu Sana. Bagaimana kabarnya Bu Mila? Alhamdulillah kabar baik Bu Sana. Saya dengar Ibu Mila ingin bercerita kepada saya Bu. Iya nih Bu, apa Ibu Sana ada waktu? Insya Allah ada waktu Bu Mila. Jangan sungkan-sungkan ya Bu. Ibu bisa bercerita kepada saya apapun tentang untuk kemajuan sekolah kita. Mudah-mudahan dengan Ibu menceritakannya membuat Ibu merasa tenang dan merasa lebih baik lagi. Ya, terima kasih Bu sebelumnya sudah menyediakan waktu buat saya bercerita.
Iya Bu Mila, saya akan dengan senang hati untuk mendengarkan. Jadi Bu Mila, apa yang menjadi tujuan Ibu dengan percakapan kita hari ini? Iya Bu, iya Bu, dengan percakapan ini saya berharap akan mendapatkan solusi dari permasalahan saya sehingga kedepannya pembelajaran di kelas saya akan berjalan dengan baik dan lancar Bu. Baik Bu Mila, semoga dengan percakapan kita hari ini Ibu akan mendapatkan solusi atas permasalahan yang Ibu hadapi. Jadi Ibu bisa ceritakan permasalahan apa yang membuat Ibu Mila bingung? Nih Bu, semoga dengan ini saya menemukan solusinya. Jadi begini Bu, saya tuh merasa bingung dengan permasalahan saya. Di kelas saya pada waktu pelajaran saya, anak-anak murid saya itu Bu menyontek jawaban dan saling tukar kunci jawaban dari tugas-tugas mereka. Di sekolah saya, di mata pelajaran saya kan Bu ada LKS untuk semua kelas 10. Nah, jadi ketika pembelajaran di kelas 10 satu, semua materi dan tugas-tugas sudah kami bahas di kelas 10 satu, tiba-tiba di kelas 10 2 nanti mereka sudah mempunyai kunci jawabannya Bu. Jadi materi dan tugas-tugas yang sudah saya bahas di kelas 10 S1 itu diberikan dan ditukar ke jawabannya ke kelas 10 I2 Bu. Jadi mereka sudah punya kunci jawabannya dan rata-rata nilai mereka akhirnya 100 Bu. Wah, kayaknya permasalahan yang Ibu Mila hadapi ini sangat serius ya Bu. Iya Bu. Pasti memang membuat Ibu galau ya jika menghadapi permasalahan seperti ini. Lalu kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan dari murid-murid Ibu? Ya Bu, saya berharap murid-murid saya itu bisa mengerjakan tugas-tugasnya dengan penuh tanggung jawab dan dengan hasil jerih payah mereka sendiri Bu. Tidak menyontek dan tidak meminta jawaban dari kelas lain Bu. Benar sekali Ibu, mantap Bu Mila ini. Jadi sekarang apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi saat ini? Senang dan sangat bersyukur Ibu sudah mendapatkan jalan keluarnya. Mungkin Ibu Mila nanti akan melakukannya, dan komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu Bu? Ya nih Bu, saya mungkin akan melaksanakan rencana ini pada minggu depan ini karena saya akan ada pertemuan mengajar di kelas mereka. Dan komitmen yang akan saya laksanakan adalah saya akan membuat tugas-tugas yang bervariasi untuk setiap kelas Bu. Jadi selanjutnya apa dukungan yang Ibu inginkan atau Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Dukungan yang saya perlukan sepertinya yang pertama dari orang tua siswa Bu, agar mereka memantau anak-anak mereka di rumah dalam mengerjakan PR, dan yang kedua mungkin dukungan dari anak-anak murid saya sendiri Bu, agar mereka dengan kesadaran sendiri melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Wah, ini ide yang bagus sekali ya Bu Mila. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya Bu, masalah yang Ibu hadapi, dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, suasana hati yang lega dan nyaman dan penuh semangat. Iya Bu, amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih banyak Bu Sanah atas waktu dan semuanya, baik saran-saran maupun masukannya. Sehingga sekarang saya merasa lega, saya merasa sangat senang bisa berbicara dan mengeluarkan unek-unek saya selama ini. Ternyata saya berbicara dengan orang yang tepat nih Bu. Sekali lagi terima kasih banyak Bu. Semoga kita nanti menjadi guru yang dirindukan oleh murid-murid kita ya Bu ya. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Iya, sama-sama Bu Mila. Bagaimana Bu? Sudah selesai melaksanakan coachingnya tadi? Sudah Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah selesai ya. Baik Bu, jadi saya akan ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya tanyakan terkait dengan kegiatan coaching yang telah Ibu lakukan tadi. Ya Bu. Yang pertama adalah bagaimana nih Ibu menilai performa Ibu nih terkait dengan proses coaching yang telah Ibu lakukan tadi? Ini kalau menurut saya Bu, Nah, selama saya tadi praktek coaching, ini saya sudah melakukan sesuai dengan alur tirta, yaitu di mana ada menanyakan tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari coach untuk menemukan solusi permasalahannya Bu. oh iya, bagus sekali Bu. Nah, bolehkah saya menyampaikan Bu hasil pengamatan saya terhadap
proses coaching yang tadi Ibu lakukan? Silahkan Bu. Oke, jadi setelah saya melakukan pengamatan tadi, menurut saya nih Bu, Ibu sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, di mana Ibu sudah menanyakan menyampaikan tujuan coaching tadi, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga tadi Ibu menanyakan rencana aksi dan juga tanggung jawab. Nah, terkait dengan pertanyaan yang telah Ibu sampaikan tadi, menurut saya Ibu sudah menanyakan pertanyaan yang berbobot sehingga lebih bisa menggali potensi coach dan si coach jadi dengan mudah untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya nih Bu. Nah, Ibu juga sudah menjalankan prinsip coaching juga dengan baik Bu, di mana Ibu sudah menjalin kemitraan dengan baik, dengan proses kreatif dan memaksimalkan potensi si coach Bu. Setelah mendengar hasil pengamatan saya tadi nih, bagaimana menurut Ibu nih? Kalau menurut saya, Ibu tadi sudah mengamati ketika saya melakukan kegiatan coaching ya Bu. Dan Ibu bilang tadi kalau hasil dari kegiatan saya tadi sudah sesuai dengan alur Tirta. Jadi di sini saya sangat merasa lega, saya merasa senang karena saya sudah bisa menjadi seorang coach walaupun masih kurang ya Bu. Tapi saya akan berusaha untuk menjadi lebih baik lagi, dan mungkin kedepannya Bu saya akan melihat dari video-video di YouTube atau referensi-referensi di buku yang ada supaya bagaimana menjadi coach yang lebih baik lagi Bu. Itu saja. Iya, jadi tadi ya rencana tindak lanjut Ibu tadi, Ibu akan berlatih. Iya Bu. Berlatih dan nanti Ibu juga akan melihat tentang coaching yang ada di YouTube Ya, Bu. supaya nanti kedepannya Ibu bisa menjadi coach yang lebih baik lagi ya Bu ya. Iya. Oke Bu, luar biasa Bu, terus berlatih, terus semangat, terus menjadi coach yang baik, yang bisa menggali potensi seorang coachingnya. Nah, ini Bu, apakah ada lagi nih Bu yang ingin Ibu sampaikan sebelum saya akhiri sesi ini nih Bu? Begini Bu, mungkin ada Ibu tips-tipsnya Bu, bagaimana sih cara menjadi coach yang baik itu Bu? Oh, jadi mungkin kalau menjadi coach yang baik itu kita dulu yang pertama kita harus hadir sepenuhnya ya Bu ya. Lalu kita juga mendengarkan dengan aktif, kita fokus dengan coach, bukan fokus dengan masalahnya tetapi fokus dengan si coach. Lalu kita juga menanyakan pertanyaan yang berbobot dan juga tentunya dengan berbanyak latihan Bu, karena dengan berlatih kita bisa menjadi coach, juga dengan berlatih kita juga bisa mengetahui kekurangan dan kelebihan yang ada dari diri kita. Mungkin itu sedikit tips dari saya nih Bu. Iya, Bu. Oke Bu, terima kasih banyak ya Bu ya atas waktunya. Jadi kita akhiri saja nih sesi kita pada hari ini nih. Tetap semangat, Ya, terus Bu. belajar dan terus berlatih. Ya, Oke, Bu. semangat Bu. Iya, Terima kasih Bu. Iya, Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ibu Novi. Waalaikumsalam Ibu Mila. Bagaimana kabarnya? Kabar baik Bu Novi. Bu Novi bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah Bu, saya juga baik nih hari ini nih. Semangat nih Bu ya. Ya baik Bu Novi, katanya Ibu hari ini ingin melakukan coaching ya Bu? Iya betul sekali Bu, saya hari ini akan melakukan kegiatan coaching dengan Ibu Hasanah nih. Baik Bu Novi, sebelum kita melakukan coaching hari ini, sebagai langkah awal saya ingin memberikan beberapa pertanyaan kepada Ibu nih. Iya Bu. Baik, yang pertama adalah tentang rubrik penilaian, yaitu pada proses coaching nanti saya akan mengamati dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian Ibu, apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian. Kedua, bagaimana Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Yang ketiga, bagaimana coach tersebut merespon dan menanggapi pertanyaan-pertanyaan dari Ibu. Nah, jangan lupa nanti Bu ya, prinsip-prinsip coaching kita yaitu yang pertama adalah kemitraan proses, Iya. kemudian kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke. Baik Bu Novi, di sini saya mau memberikan beberapa pertanyaan. Ya, Bu. Silakan Bu.
kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada praktik coaching kita hari ini? Jadi pada praktik coaching yang nanti akan saya lakukan ada 3 kompetensi nih Bu. Yang pertama kehadiran penuh atau present, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Ya, baik Bu. Oke, baik Bu Nopi. Kemudian kompetensi mana yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan saat di observasi ini Bu? Jadi kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan saat di observasi nanti, yang pertama adalah mendengarkan dengan aktif, dan yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi nanti saya ingin apakah nanti memberikan pertanyaan berbobot atau tidak Bu? Ya, baik Bu. Kemudian pertanyaan yang terakhir nih Bu, indikator ketercapaian yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini? Jadi indikator ketercapaiannya nanti saya mengharapkan coach nanti dapat menemukan solusi sendiri dari permasalahan yang dihadapinya. Jadi si coach bisa menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Ya, gitu. Ya, baik sekali Bu Nopi. Baik Bu Nopi, silakan Ibu memulai proses coachingnya. Semoga berhasil ya Bu ya. Iya Bu. Ya, semangat ya Bu Nopi. Semangat Ibu. Waalaikumsalam Bu Hasanah. Selamat siang Bu. Iya, selamat siang juga. Apakah Ibu ada waktu luang untuk hari ini? Iya Bu, kebetulan saya banyak waktu hari ini. Saya tidak ada kegiatan lain. Nah, begini ya Bu, saya ada sedikit masalah ya Bu. Waktu kemarin kan ada pengawas sekolah yang datang ke sekolah kita. Iya. Nah, dan kebetulan yang disupervisi itu saya Bu. Saat itu saya ada sedikit masalah yang mengganggu Bu. Tapi sebelumnya mohon maaf ya Bu, mengganggu ya Bu saya datang ke hari. Tapi itu aku sama sekali tidak mengganggu. Silakan Bu, silakan cerita. Iya Bu, Ibu ingat nggak waktu kemarin yang ada pengawas sekolah datang ke tempat kita? Iya Bu, saya ingat. Beliau kan melakukan supervisi dan kebetulan saya yang di supervisi Bu. Di sini saya ada masalah sedikit mengenai supervisi tersebut Bu. Kalau boleh tahu sebenarnya masalahnya itu serius ya Bu ya? Iya Bu, kemarin itu saya mendapat teguran dari pengawas sekolah. Oh, jadi Ibu mendapat teguran nih dari kepala sekolah ya Bu? Iya Bu, kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak terlalu serius sih Bu, tetapi mengganggu pikiran saya Bu. Sampai sekarang saya masih kepikiran Bu. Oh, jadi Ibu kepikiran terus nih masalahnya yang kemarin ketika di supervisi itu Bu? Iya, pengawasnya menegur saya dan mengkritik tentang proses mengajar saya Bu. Jadi yang dikritik oleh pengawas itu adalah proses mengajar yang Ibu lakukan. Jadi proses mengajar yang bagaimana nih Bu? Apakah Ibu tidak bisa mengelola kelas atau bagaimana? Setelah pengelolaan kelas Bu, apa masalah tidak sesuai dengan perangkat pembelajaran tidak, tetapi di sini sepertinya saya agak keberatan karena beliau menegur saya waktu saya mengajar kemarin itu saya tidak membawa buku teks Bu. Oh, jadi bukan masalah pengelolaan kelas, tetapi karena ketika pas mengajar Ibu tidak memakai buku teks ya. Iya Bu. Jadi bagaimana nih tanggapan Ibu dengan respon dari pengawas tersebut? Kemarin kan saya sudah menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber dari buku, misalnya saya mendownload dari internet Bu, kemudian dari video-video yang ada di YouTube, PPT, buku referensi perpustakaan lainnya. Yang penting itu sesuai dengan kurikulum yang ada Bu. Tetapi ketika saya sampaikan, sepertinya beliau merasa tersinggung Bu. Oh, jadi masalahnya begitu ya Bu ya. Ya kalau begitu kemarin pada waktu di supervisi bagaimana proses belajar yang telah Ibu lakukan? Seperti yang saya ceritakan tadi Bu, bahwa saya itu menggunakan berbagai
dari berbagai literatur yang ada, kemudian mengajak murid untuk menonton video yang saya sudah tayangkan, di mana video-video pembelajaran tersebut itu bersifat interaktif dan menyenangkan bagi murid, Bu. Oke, jadi saya mau nanya nih, kenapa ibu tidak menggunakan buku teks? Menurut saya sumber belajar itu kan yang saya gunakan sudah memudahkan murid-murid, Bu, untuk mereka termotivasi dan mengacu pada kurikulum, dan juga kan sekolah kita, Bu, sekolah rujukan Google. Jadi saat mengajar itu kan menggunakan dua moda pembelajaran, daring dan luring ya, Bu. Jadi ketika saya masuk, saya menggunakan Classroom, dan untuk buku elektronik booknya juga saya sudah share di Classroom tersebut, Bu. Jadi saya masuk kelas tidak menggunakan buku teks karena saya sudah memanfaatkan teknologi yang ada. Oke, sebenarnya itu sudah sangat bagus ya, Bu ya. Lalu bagaimana nih hasil ibu mengajar ketika menggunakan sumber belajar tersebut? Menurut saya, Bu, saya sudah hasilnya tuh sudah bagus lah, Bu, kalau menurut saya, karena anak-anak itu biasanya tertarik dengan video-video pembelajaran yang ada, di mana mereka lebih ibaratnya memotivasi belajar mereka, Bu, dengan menonton video yang ada di YouTube. Dan juga mereka kan suka bermain, Bu. Jadi ibaratnya kalau mereka menggunakan internet atau HP atau misalnya Chromebook dan lain itu, mereka senang, Bu, karena anak-anak kebanyakan suka IT. Oke, jadi karena ibu sudah tadi kan anak-anak lebih tertarik dengan video-video. Tetapi apakah semua anak itu tertarik atau gaya belajarnya itu hanya tertarik dengan menggunakan video atau audio saja? Tidak semua siswa mungkin yang suka menonton video, Bu. Mungkin ada beberapa yang lebih suka ke arah visualnya, Bu. Mereka lebih suka melihat atau bisa membaca buku teks. Oke, jadi sebagian anak juga suka membaca ya, Bu ya. Iya, Bu. Sebenarnya sudah sangat bagus nih, Bu ya. Bagaimana nanti hasilnya saat ibu mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Ya, seperti yang kita ketahui, karakter dan gaya belajar siswa itu berbeda-beda kan ya, Bu ya. Ya, misalnya ada yang gaya belajar anak visual, auditori, dan juga kinestetik. Nah, apakah ibu sudah yakin kalau proses pembelajaran ibu sudah memenuhi untuk semua gaya belajar murid tersebut? Ya, Bu, kenapa saya tidak kepikiran selama ini? Wajar saja, ada beberapa murid yang hasilnya masih kurang maksimal. Mungkin saja mereka yang nilainya masih kurang, ini gaya belajar mereka lebih baik membaca buku daripada menonton video ya, Bu. Iya, benar, Bu. Bisa saja begitu. Itulah pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari Pak Abbas kemarin adalah seperti itu juga, Bu. Pikir ada benarnya juga ya, Bu. Oke, jadi setelah ibu bercerita sekarang ini, bagaimana perasaan ibu? Perasaan saya sangat lega, Bu. Sebelumnya beberapa hari ini kan saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah, dan setelah tiba di rumah ini kepikiran terus, Bu. Tapi setelah berbicara dengan ibu hari ini, saya rasa perasaan saya sudah agak lega dan masalah saya juga semakin saya bisa mendapatkan solusinya, Bu. Rencana ibu ke depannya? Saya ini ada niat, Bu, untuk menemui beliau guna membicarakan masalah ini, Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusinya. Iya, bagus sekali. Lalu apakah ada hal lain nih, Bu, yang akan ibu lakukan? Ada, Bu, saya juga akan menemui ibu pengawas yang kemarin supervisi saya, dan saya akan meminta maaf, Bu, kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan buku teks dan meminta saran
menjalankan proses belajar mengajar yang lebih baik lagi Bu. Oke, lalu bagaimana Bu dengan proses belajar mengajar Ibu selanjutnya? Nah, setelah ini saya akan memakai buku teks Bu untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin yang saya gunakan itu tetap saya terapkan Bu, karena murid sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Oke Bu, jadi apa yang Ibu ambil nih sudah sangat tepat sekali nih Bu. Saya setuju dengan ide-ide yang Ibu sampaikan tadi. Syukurlah Bu, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut Bu mengambil kalau salah langkah dalam keputusan ini, makanya saya minta masukan dari Ibu untuk menyelesaikan masalah ini. Apalagi Ibu sudah memberikan saya, ibaratnya membimbing saya untuk menemukan jalan keluarnya Bu. Mudah-mudahan juga saya tidak tidak mengalami hal yang saya pikirkan tadi Bu. Mudah-mudahan saya tidak berurusan dengan atasan saya Bu. Ya, syukurlah Ibu sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Ibu rencanakan tadi nih, komitmen apa nih yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana-rencana baik Ibu? Untuk hal itu Bu, dalam proses belajar nanti saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada, termasuk aturan dari pengawas tadi Ibu yang tentang penggunaan buku teks. Oke, jadi itu tadi ya Bu ya, komitmen yang akan Ibu lakukan ya. Lalu dukungan apa nih yang Ibu butuhkan untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga Bu, masih dalam pikiran, mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman guru atau rekan sejawat Bu di sekolah. Nah, jadi kami bisa saling sharing, saling membantu dan saling mengingatkan Bu. Oke, jadi itu ide yang bagus sekali nih Bu ya. Semoga dapat terselesaikan dan Ibu dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, nyaman, dan tidak rasa dihantui lagi nih Bu. Amin ya Bu ya. Amin Bu, terima kasih banyak Bu atas waktunya dan juga Ibu telah mau mendengarkan kisah saya Bu. Sekarang saya sudah merasa sangat lega Bu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk murid kita ya Bu. Iya, amin Bu, amin. Sama-sama Bu. Assalamualaikum ya Bu, makasih banyak. Iya, sama-sama Bu. Tadi sudah melaksanakan coaching ya Bu ya? Ibu sudah. Ya baik. Setelah melaksanakan coaching tadi ada beberapa yang ingin saya sampaikan nih Bu. Iya Bu, silakan. Yang pertama Bu, bagaimana Ibu menilai performa Ibu tadi selama coaching tadi? Selama saya coaching tadi, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana saya sudah menyampaikan juga identifikasinya dan menanyakan rencana aksi dan juga tanggung jawab. Ya baik Bu. Sekarang saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya nih Bu, boleh ya Bu ya? Silakan Bu. Ya, baik. Yang pertama adalah identifikasi masalah. Tadi Coach sudah memberikan pertanyaan yang mengarah kepada identifikasi permasalahan. Lalu yang kedua, rencana aksi. Tadi Coach sudah memberikan pertanyaan yang dapat membuat Coach merencanakan hal-hal yang menyelesaikan permasalahannya. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab. Coach tadi sudah menanyakan tentang komitmen dan rencana dari Coach-nya. Nah, jadi itu hasil dari pengamatan saya Bu. Jadi Ibu tadi sudah melaksanakan coaching dengan tahapan tirta dengan baik. Baik Bu, berikutnya nih Bu, bagaimana pendapat Ibu tentang hasil pengamatan saya tadi? Saya merasa sangat senang sekali ya Bu, karena Ibu sudah mengamati saya dan karena hasil pengamatannya tadi, berdasarkan hasil pengamatan yang Ibu lakukan tadi, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur tirta. Juga saya juga merasa bangga lah Bu, karena sudah bisa menjadi coach nih, menjadi coach yang mana ini adalah yang pertama kalinya yang saya lakukan Bu. Luar biasa sekali Bu ya. Lalu berikutnya nih Bu,
Apa kira-kira rencana tindak lanjut Ibu ke depannya? Oke, jadi rencana tindak lanjut ke depannya nanti yang pastinya saya akan terus berlatih nih Bu, karena kan dengan berlatih kita akan apa ya Bu ya, akan menjadikan kita mahir nih Bu, kita mahir dan terlatih juga. Kalaunya kita sudah mahir, kita akan bisa menjadi seorang coach yang baik, yang bisa memaksimalkan potensi dari coaching kita Bu. Iya, baik Bu, semoga kedepannya nanti Ibu Novi bisa menjadi coach yang handal dan baik ya Bu ya, yang bisa menjadi coach bagi teman-teman sejawat dan teman-teman yang lainnya dan anak murid Ibu ya. Jadi handal lah dalam coaching. Iya, amin Bu, amin. Semoga nanti saya dapat menjadi coach yang lebih baik lagi. Iya, baik Bu Novi, tetap semangat dan Iya Bu. semoga berhasil ya Bu ya. Iya. Terima kasih banyak Bu. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.